Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memujinya dan meminta pertolongan dan ampunan darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberi hidayah kepadanya. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita semuanya bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan selalu terlimpahkan kepada hamba dan utusanmu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Yang dengan kenikmatan itulah kita bisa bertemu muka di tempat ini untuk sedikit belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kegiatan yang baik ini benar-benar kita lakukan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita, Allah berkahi dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini tidak akan jauh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat ini yang berhubungan dengan bisnis, ya. Seorang pebisnis, dia menginginkan sukses. Dia menginginkan menjadi orang yang berhasil. Ketika dia seorang muslim, maka harusnya dia menginginkan keberhasilan tersebut tidak hanya di dunia, tapi juga keberhasilan di akhirat. Dan untuk mencapai keberhasilan dunia dan akhirat, seorang muslim harus memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam bisnisnya, sehingga dia bisa mendapatkan kenikmatan dunia dan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dunianya dia mendapatkan harta yang melimpah, akhiratnya dia selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pebisnis yang sukses dalam kacamata syariat Islam. Adapun orang yang sukses hanya di dunia saja, maka ini adalah kerugian yang nyata. Banyak orang yang sukses dalam bisnisnya tapi tidak memperhatikan akhiratnya. Dia tidak memperhatikan akhiratnya sama sekali, sehingga dia hanya mendapatkan kenikmatan dunia saja, padahal kenikmatan tersebut tidak akan lama dia rasakan.
dan dia akan rugi dengan kenikmatan yang luar biasa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dibayangkan oleh pikiran mereka. Ketika seseorang tidak bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini, dan dia hanya mendapatkan kenikmatan dunia yang sangat sedikit, maka ini bukanlah kesuksesan. Ini kerugian yang nyata. Dan banyak orang-orang yang terjatuh dalam kerugian yang nyata ini. Mereka mengejar dunianya dengan mengorbankan akhiratnya. Padahal dunia ini sangat sedikit sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu telah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma." Seandainya nikmat dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan satu sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun hanya satu teguk saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dunia memberikan kepada orang kafir banyak kenikmatan. Ini menunjukkan ya bahwa dunia ini sangat sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat sedikit ini kalau kita kejar dengan mengorbankan nikmat yang sangat besar, maka ini kerugian yang nyata. Kesuksesan yang paling besar adalah ketika seseorang mengorbankan dunianya untuk mendapatkan akhiratnya. Mengorbankan dunia yang sedikit untuk mendapatkan nikmat yang sangat besar sekali, sangat luar biasa. Inilah kesuksesan yang paling besar bagi seorang muslim. Makanya ya, sebagai seorang muslim dalam berbisnis ya, perhatikan aturan-aturan syariat. Rizki kita tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan syariatnya. Rizki ini sudah dijatah tidak? Rizki termasuk takdir tidak? Termasuk takdir. Rizki kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan kadarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha. Maka kita taati perintahnya untuk berusaha, tapi dengan memperhatikan aturan-aturannya. Dan ketika kita melakukan hal tersebut, rizki kita tidak akan berkurang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sanadnya hasan mengatakan, "Inna ruhal qudus nafadha fi raw'i inna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha." Sesungguhnya malaikat Jibril telah membisikkan kepadaku bahwa sesungguhnya jiwa tidak akan meninggal sampai rizkinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jiwa atau seseorang tidak akan mati kecuali setelah Allah sempurnakan rizkinya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka
Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah cara kalian mencari rizki tersebut. Hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus mencari rizki dengan cara yang baik. Kenapa? Karena setiap orang tidak akan mati kecuali setelah Allah sempurnakan jatah rizkinya. Wala yahmilannakum istibta'ar rizq an tatlubuhu bima'asillah. Dan jangan sampai salah seorang dari kalian merasa rizkinya seret, kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah agar mendapatkan rizki. Jangan sampai ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan, kemudian akhirnya langgar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Karena semua rizki kita akan sampai kepada kita. Kita diuji oleh Allah harus sabar. Dan jangan khawatir, rizki Allah tidak akan berkurang yang menjadi jatah kita. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, dalam berbisnis, ikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melihat sebab-sebab datangnya rizki, kita akan melihat ada dua sebab. Sebagai seseorang yang ingin bisnisnya sukses, maka kita harus melihat dua sebab ini. Dua sebab datangnya rizki. Sebab yang pertama adalah sebab yang syar'i. Sebab yang kedua adalah sebab yang duniawi. Sebab yang logis. Sebab yang syar'i ini banyak. Sebab datangnya rizki yang syar'i ini banyak. Dan harusnya setiap dari kita apabila ingin dilapangkan rizkinya, kita melakukan hal ini. Contohnya, sebab syar'i yang bisa mendatangkan rizki. Yang pertama adalah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Karena istighfar bisa melapangkan rizki kita. Ini sebab syar'i. Sebab lapangnya rizki yang dijelaskan oleh syariat Islam. Makanya dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Di ayat ke-10 Nabi Nuh mengatakan, "Maka aku pun mengatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Mintalah ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian adalah zat yang maha pengampun." Apa balasan dari istighfar? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan yang lebat yang bermanfaat untuk kalian. Hujan ini rizki tidak? Rizki. Ustaz, kita ingin uang, kita ingin harta. Disebutkan oleh Allah setelahnya, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian harta yang banyak dan keturunan-keturunan. Dengan istighfar tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak harta dan banyak anak. Makanya
jika kita ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah membaca istighfar. Ustaz, bagaimana contohnya istighfar? Banyak contoh istighfar yang disyariatkan. Misalnya dengan mengucapkan astaghfirullah, 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 atau mengucapkan astaghfirullahal azim, atau membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau membaca zikir yang dibaca oleh Rasulullah setelah salat duha, Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau membaca astaghfiruka wa atubu ilaik. Intinya perbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Batasan kita ini untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizki kita. Sebab yang kedua, sebab syar'i yang dijelaskan oleh syariat yang bisa melapangkan rizki adalah silaturrahim. Silaturrahim artinya menyambung tali kekerabatan atau menguatkan tali kekerabatan. Silaturrahim ini khusus untuk orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Bukan orang-orang yang menjadi teman kita misalnya, tapi tidak punya hubungan kekerabatan. Yang tidak punya hubungan kekerabatan, kita menziarahinya, ada keutamaannya, tapi tidak keutamaan silaturrahim. Ya, silaturrahim ini misalnya menyambung tali kerabatan dengan orang tua, dengan saudara kita, dengan paman kita, dengan bibi kita, dengan keponakan kita, ya, yang ada hubungan kekerabatannya. Ketika kita menyambung tali silaturrahim dengan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rizki kita. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturrahim. Kuatkan tali silaturrahim ini, yaitu dengan mengunjungi kerabat-kerabat kita, dengan berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita, dengan menelpon mereka. Intinya memperkuat hubungan antara kita dengan kerabat kita. Yang ketiga, yang merupakan sebab dilapangkannya rizki kita yang dijelaskan oleh syariat adalah sedekah. Sedekah, perbanyaklah sedekah, kontinulah dalam bersedekah. Semakin banyak orang bersedekah, maka rizki dia semakin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku bisa meluaskan rizki untuk hambanya. Katakanlah wahai Muhammad,
sampaikan kepada umatmu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa meluaskan rizki hambanya, dan juga dia akan menyempitkan rizki hambanya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apapun yang kalian infakkan, maka dialah yang akan menggantinya. Allah yang akan memberikan gantinya terhadap apapun yang kita infakkan, kita keluarkan, kita sedekahkan. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah zat yang paling baik dalam memberikan rizki. Ketika kita berinfak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti, dan ganti yang diberikan oleh Allah pasti lebih baik, karena Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Kenapa demikian? Karena setiap sedekah yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gantinya tidak mungkin lebih sedikit, pasti lebih baik. Makanya termasuk di antara sebab bertambahnya rizki seseorang adalah dengan sedekah. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, selalu bersedekah baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Jangan sampai kita beralasan uang kita sedikit kemudian tidak mau bersedekah. Kita punya uang 1.000, kita bisa sedekahkan dengan 200 rupiah. Kalau misalnya kita malu dengan 200 rupiah ini, bisa kita letakkan di kas-kas masjid misalnya. Tidak dilihat oleh orang, tapi kita tetap bisa bersedekah. Uang 10.000 kita bisa bersedekah dengan 1.000 rupiah, sebagian dari harta kita. Makanya kalau kita uangnya sedikit, ya sedekahkan sebagiannya. Ketika kita ikhlas, kita akan dapat pahala, kita juga akan mendapatkan tambahan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah sahabat Abdurrahman ibn Auf. Sahabat Abdurrahman ibn Auf, beliau adalah sahabat yang sangat kaya raya. Tapi di awal-awal kekayaan beliau tidak begitu banyak. Makanya yang beliau sedekahkan sedikit. Tapi setelah itu ya semakin besar hartanya, semakin besar infaknya. Sampai-sampai beliau pernah menginfakkan setengah hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika itu punya 4.000 dirham. Beliau sedekahkan 2.000 dirham untuk tujuan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sedekahnya yang sangat banyak itu, beliau mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barakallahu laka fima a'tait." Allah memberkahi harta yang engkau berikan. Wa barakallahu laka fima amsakt, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada harta yang engkau tahan, tidak disedekahkan. Beliau menyedekahkan setengah hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di perang Tabuk, ya, di perang Tabuk sebelum Rasulullah wafat, beliau sampai bersedekah 200 uqiyah dari emas. Uqiyah ini takaran orang di zaman dahulu, ya.
kalau digramkan sampai 5.600 gram emas. Sekitar ya 5.600 gram emas. Dan setelah disedekahkan seperti itu ya, jadi 5.600 gram emas ini seluruh hartanya. Abdurrahman ibn Auf ya, sangat kaya raya, dan ketika sangat dibutuhkan beliau keluarkan hartanya. Di perang Tabuk beliau sedekahkan semua hartanya. Ketika itu beliau mempunyai 5.600 gram emas diberikan kepada Rasulullah SAW untuk perang Tabuk. Tapi setelah itu tidak habis uang, semakin banyak, semakin banyak dan semakin banyak. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, yang banyak memperhatikan kebutuhan ummahatul mukminin adalah Abdurrahman ibn Auf dengan hartanya. Makanya harta yang disedekahkan ya tidak akan habis. Antum lihat orang yang banyak bersedekah, semakin banyak hartanya. Makanya ya, bahkan orang kafir pun demikian. Kenapa sekarang agama Kristen menjadi agama paling besar dan paling banyak hartanya? Karena mereka kegiatan sosialnya paling banyak. Kegiatan sosial yang mereka lakukan paling banyak. Dan balasan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah dunia tidak khusus untuk orang-orang muslim. Orang kafir pun kalau banyak bersedekah akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan harta yang lebih banyak. Orang kafir demikian. Karena setiap hari ada 2 malaikat yang turun ke dunia. Setiap hari ada 2 malaikat yang turun ke dunia. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah ganti yang lebih baik. Siapapun dia, tidak peduli dia kafir atau muslim. Satunya malaikat lagi mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang yang menahan hartanya. Makanya siapapun yang bersedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih banyak. Abdurrahman ibn Auf setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau semakin banyak menginfakkan hartanya. Tidak hanya kepada ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk kaum muslimin. Beliau sampai memberikan kepada sahabat-sahabat yang pernah berjuang di perang Badar, dikasih satu-satu harta yang banyak. Fakir miskin pun demikian. Tapi itu tidak menghabiskan hartanya. Ketika beliau wafat, beliau meninggalkan harta yang sangat banyak. Disebut dalam biografi beliau ya, ketika beliau wafat, beliau meninggalkan 1.000 onta, meninggalkan 100 kuda, 3.000 domba, istrinya 4, setiap istrinya mendapatkan 8.000 dirham. Belum bagian warisan anak-anaknya. Anak-anaknya mendapatkan warisan emas dan perak sampai ya ketika mau dibagi dengan kapak. Sampai orang tersebut yang membagi harta Abdurrahman ibn Auf dengan kapak tersebut ya, karena harus mematahkan emas-emas dan perak-perak ya, sampai tangan mereka ya sakit karena banyaknya harta yang harus dibagi. Inilah keajaiban dari sedekah ya. Yang ingin menjadi pebisnis yang sukses ya, hartanya lapang ya, semangatlah untuk bersedekah. Perbanyaklah untuk bersedekah tentunya ya sesuai dengan kemampuan. Karena termasuk di antara tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bersedekah tapi tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu pelit. Walladzina idza anfaqu
lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya tapi dia tidak terlalu boros, dia juga tidak terlalu pelit, akan tetapi dia mengambil jalan tengahnya. Yang berikutnya, termasuk di antara sebab dilapangkannya rizki seseorang yang disebutkan di dalam syariat adalah bertakwa. Bertakwa, menjalankan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Semakin orang bertakwa, rizkinya semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi kehidupan untuknya, dan Allah akan memberikan rizki kepada dia dari jalan-jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ketika kita bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak solusi hidup, dan Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizki kita. Kemudian yang kelima, haji dan umrah. Berusahalah untuk haji dan umrah. Pahalanya besar, dan ini juga jalan untuk melapangkan rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Perbanyaklah untuk berhaji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Karena sesungguhnya keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Haji dan umrah bisa menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana tungku pandai besi bisa membersihkan besi dari kotorannya. Ya, besi yang kotor, yang penuh karat, ketika diletakkan di atas ya tungku ya api pandai besi, maka karat-karatnya akan hilang dan besinya menjadi bersih, menjadi murni lagi. Haji dan umrah juga demikian. Dia akan menghilangkan dosa dan kefakiran. Ini menunjukkan ya, dengan haji dan umrah seseorang bisa dilapangkan rezekinya. Kemudian yang keenam, mensyukuri rezeki yang Allah berikan, walaupun sedikit disyukuri. Ini akan menambah rezeki kita, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, maka aku benar-benar akan memberikan tambahan untuk kalian. Makanya ya, sebagai seorang muslim ya, harta yang sedikit disyukuri. Kalau hartanya sedikit disyukuri, bagaimana cara mensyukurinya? Caranya dengan menggunakan harta tersebut untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menggunakannya untuk sesuatu yang diharamkan. Dan terimalah dengan ikhlas. Lihatlah orang-orang yang di bawah, agar kita bisa mensyukuri rezeki tersebut dengan baik. Yang ketujuh, di antara sebab dilapangkannya rezeki yang disebutkan oleh syariat Islam adalah bertawakal. Bertawakal artinya menyerahkan hasil dari usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyerah sebelum berusaha. Bertawakal artinya adalah menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha sebaik mungkin, hasilnya
itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal. Dan ini bisa menambah rizki seseorang, bisa melapangkan rizki seseorang, karena dia mengharapkan hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha dia. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika diharapkan oleh hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan hambanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan benar-benar memberikan rizki kepada kalian sebagaimana burung. Dia di pagi hari berangkat dalam keadaan perutnya kosong, kemudian di sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya penuh. Inilah tawakal, ya. Kita berusaha dengan dagang kita, dengan bisnis kita, tapi kita tidak menyandarkan hasilnya kepada usaha kita. Kita sandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberikan rezeki tersebut, kita hanya berusaha saja. Kemudian yang ke-8, ya, ini khusus yang jomblo, ya. Menikah ini termasuk jalan rezeki. Makanya jangan menikah ketika keadaan sudah mapan. Menikahlah ketika sudah mampu untuk membiayai pernikahan. Sudah cukup. Dalilnya adalah ayat di surat An-Nur. Di surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian dan juga orang-orang yang baik dari budak-budak kalian. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Apabila mereka fakir, mereka tidak mampu, mereka miskin, maka Allah akan menjadikan mereka kaya. Maka Allah akan menjadikan mereka kaya. Dengan apa tadi? Dengan menikah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Allah tahu kalau nikah bisa memberikan rizki, bisa memudahkan rizki seseorang. Contohlah Abdurrahman ibn Auf, yang sahabat yang kaya raya tadi. Bagaimana kisah kayanya? Beliau di Makkah sebagai orang yang kaya, kemudian berhijrah, meninggalkan semua kekayaannya di Makkah, berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah beliau menjadi miskin kembali karena apa? Hartanya yang di Makkah beliau tinggalkan. Ketika di Madinah beliau menjadi miskin kembali. Beliau dijadikan saudara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad ibn Rabi', sahabat Ansar yang kaya raya juga. Sampai-sampai sahabat Sa'ad ibn Rabi' ini mengatakan, "Wahai Abdurrahman, saya punya dua kebun. Saya punya dua kebun kurma. Silahkan yang satu untuk kamu. Dan saya punya dua istri. Silahkan pilih yang engkau sukai. Saya akan talak, saya akan berikan ke kamu." Ini betapa pemurahnya sahabat Ansar kepada sahabat Muhajirin, ya. Sampai seperti ini, setengah dari hartanya dia berikan. Tapi sahabat Abdurrahman ibn Auf tidak mau, tidak usah. Tunjukkan saya pasar,
saya akan berdagang di sana. Akhirnya sahabat Abdurrahman ibn Auf ya ke pasar itu telah diberi petunjuk oleh Sa'ad ibn Rabi' dan berdagang. Berdagang di sana tidak lama setelah itu mendapatkan harta. Mendapatkan sedikit harta, beliau langsung menikah. Langsung menikah. Setelah menikah, beliau berpakaian rapi, memakai wewangian, kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencium parfum yang tidak biasanya dari Abdurrahman ibn Auf, Rasulullah bertanya, "Mahyam, ada apa ini?" Kemudian Abdurrahman ibn Auf mengatakan, "Saya sudah menikah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Dengan apa engkau menikah?" Abdurrahman ibn Auf mengatakan, "Dengan sedikit emas, waznu nawatin min dhahab." Emas tapi sedikit. Karena kekayaannya masih sedikit, tapi sudah bisa menikah. Akhirnya beliau langsung menikah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aulim walau bisyah." Sekarang adakan walimah untuk pernikahanmu walaupun hanya dengan menyembelih satu domba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu mendoakan keberkahan untuk Abdurrahman ibn Auf. Inilah contoh ya dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pebisnis sukses di dalam hidupnya dan di akhirat nanti, ya. Setelah itu beliau semakin banyak hartanya setelah beliau menikah. Kemudian yang kesembilan, berdoa. Termasuk di antara ya sebab dilapangkannya rizki bagi kita adalah doa. Baik doa dari diri kita sendiri ataupun doa dari orang lain. Kita ya disyariatkan untuk berdoa pagi dan sore. Ya. Dan di doa pagi dan sore tersebut ada doa-doa yang bisa menjauhkan kita dari kefakiran dan menjadikan kita orang yang cukup kehidupannya. Misalnya doa pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala." Setiap hari Rasulullah selalu membaca doa ini, "Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, harta yang baik dan amal yang terkabul, amal yang diterima." Zikir pagi dan sore juga ada demikian. Ya. Ada zikir-zikir yang intinya meminta agar kita dijauhkan dari kefakiran. Di samping kita berdoa ketika pagi dan sore, kita juga berdoa ketika sholat kita, ketika sujud kita, di waktu-waktu mustajab. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki kita. Dengan kita berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita inginkan. Kemudian doa ini bisa juga kita dapatkan dari orang lain. Ya, kalau misalnya kita ingin agar rezeki kita dilapangkan, kita bisa meminta doa kepada orang lain atau berbuat baik kepada orang lain agar didoakan. Kita tidak meminta doa, tapi biasanya orang yang kita baiki ya, akan mendoakan kebaikan kepada kita. Sebagaimana Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf di antara kunci suksesnya dia dalam berbisnis adalah doa keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setelah beliau menikah, ya, beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tadi ya dikatakan, dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya menjadikan sedikit emas ini sebagai mahar. Rasulullah ketika itu berdoa, barakallahu laka fi malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untukmu hartamu. Memberkahi hartamu untukmu. Kemudian ketika beliau berinfak ketika sangat dibutuhkan di dalam peperangan, ya, ketika beliau berinfak, Rasulullah mendoakan dengan doa yang sama. Setelah mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sahabat Abdurrahman ibn Auf merasakan, ya, rizkinya sangat melimpah sekali. Sampai-sampai beliau mengatakan, fa aqbalatid dunya alayya, dunia seakan datang kepadaku, hatta ra'aituni law rafa'tu hajaran la tawaqqa'tu an ajida tahtahu dhahaban aw fiddah. Sampai-sampai kalau aku membuka batu, aku akan memperkirakan di sana akan ada emas atau perak yang aku dapatkan. Sampai seperti itu. Setelah mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kunci sukses dalam berbisnis, ya, agar rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa kepadanya, meminta agar Allah melapangkan rezeki kita. Dan jangan lupa, ya, kalau berdoa yang meminta rezeki, jangan hanya rezeki yang lapang saja, tapi rezeki yang diberkahi, rezeki yang baik, ya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang baik, maksudnya halal, rezeki yang lapang dan berkah, sehingga rezeki tersebut benar-benar bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya rezeki yang lapang saja, karena bisa jadi rezeki yang lapang menjadi petaka bagi kita, ya. Misalnya dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wasi'an mubaraka. Dalam berdoa tidak harus, ya, tidak harus sama dengan doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita doa dengan bahasa Indonesia pun bisa, ya. Yang penting kalau kita ingin, ya, mendapatkan rezeki yang banyak, berdoalah untuk itu, dan jangan lupa untuk meminta rezeki yang berkah dan yang baik. Inilah 9 sebab yang disebutkan oleh syariat bisa melapangkan rezeki seseorang. Adapun yang kedua, sebab datangnya rizki yang duniawi, mungkin antum semuanya lebih tahu dari ana, ya. Karena yang tahu masalah ini adalah orang-orang yang sudah mempraktekkan dalam kehidupannya. Tapi ana di sini akan menyebutkan beberapa saja dan di lapangan antum lebih tahu. Di antara sebab sukses kita dalam berbisnis, yang pertama adalah ilmu. Ketika kita ingin, ya, masuk dalam bisnis tertentu, kita harus tahu ilmunya. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita akan banyak mengalami kerugian. Kita ingin berbisnis properti, kita harus tahu ilmunya. Apa yang disukai oleh orang, bagaimana menentukan harga, bagaimana agar jauh dari gharar, ya. Bagaimana biar tidak merugi. Kita harus tahu ilmunya dahulu sebelum kita masuk dalam bisnis itu. Kita berbisnis, misalnya bisnis showroom, ya, jual beli mobil atau jual beli motor, kita harus tahu mana tempat yang cocok, bagaimana bisa menjual tanpa riba tapi tetap bisa aman, ya. Kemudian
apa saja yang diinginkan oleh konsumen, kita harus tahu ilmunya. Berbisnis, misalnya bisnis makanan, ya, kita harus tahu bagaimana membuatnya, bagaimana memasarkannya, bagaimana mendapatkan modalnya. Ilmu merupakan kunci dari kesuksesan seseorang dalam berbisnis. Dan ilmu ini bisa kita dapatkan dari membaca, dari mendengar, dari melihat. Bisa kita dapatkan dari seminar, ya, seminar-seminar yang berhubungan dengan bisnis kita. Intinya ilmu tentang bisnis itu kita harus tahu agar kita tidak rugi dalam menjalaninya. Kemudian yang kedua, keberanian. Seseorang ketika berbisnis harus berani. Berani menanggung risiko. Berani melangkah. Kalau tidak berani, ya, maka kita tidak akan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang bagus, ya. Yang penting kita berani melangkah setelah kita mengetahui ilmunya. Kemudian yang ketiga, semangat dalam bekerja, ya. Semangat dalam bekerja. Karena tanpa semangat kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Hasil dari usaha kita tidak akan maksimal. Kemudian yang keempat, ulet, tekun, sabar, dan tidak putus asa. Seorang bekerja akan mengalami masa-masa jenuh, akan menghadapi masalah-masalah. Maka dibutuhkan perilaku atau sikap yang ulet. Sifat tekun, sabar dalam menghadapi masalah, dan tidak putus asa, ya. Semua masalah pasti ada solusinya, ya. Yang penting kita benar-benar fokus untuk menghadapinya. Kemudian yang kelima adalah amanah. Jujur, amanah. Ketika seseorang sikapnya selalu jujur dan amanah, dia akan dipercaya oleh banyak orang. Relasi dia akan semakin banyak. Dan orang akan semakin aware dengan dia, ya, semakin percaya. Dan biasanya orang yang semakin dipercaya oleh orang lain, ya, akan semakin luas hubungan bisnisnya. Kemudian yang keenam, jangan menuruti hawa nafsu, ya. Hawa nafsu ini merusak dunia kita, merusak akhirat kita. Ketika kita punya uang, ya, dan uang kita belum terlalu banyak, jangan menuruti hawa nafsu kita. Ingin ini, ingin itu, dibeli semuanya. Tapi aturlah uang dengan sebaik-baiknya. Jangan semua yang kita inginkan, ya, kita turuti. Tidak, ya. Ada waktunya. Terutama hal-hal yang berbau maksiat, ya. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita dengan rizki itu. Rizki adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita malu menggunakan rizki tersebut untuk mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kita rizki, memberikan kita nikmat. Masa dengan nikmat tersebut kita malah menjadikan Allah murka, ya. Ini sesuatu yang sangat tidak pantas, ya. Jangan menuruti hawa nafsu. Banyak orang yang karena menuruti hawa nafsunya, rezekinya menjadi habis, hartanya habis. Apalagi orang-orang yang ada di perantauan, orang-orang yang jauh dari masyarakatnya, biasanya kontrol sosialnya rendah. Dia bekerja di tempat yang jauh, merasa punya uang banyak, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik, mabuk-mabukan lah, judi atau zina, yang itu membutuhkan uang. Pulang ke kampungnya habis lagi uang. Karena apa? Menuruti hawa nafsu, ya. Perilaku ini perilaku yang sangat buruk dan merugikan kita, merugikan dunia kita, juga merugikan akhirat kita. Yang ketujuh, bergaul dengan orang yang pandai berbisnis. Dekatilah mereka, ya. Misalnya kita berbisnis properti, maka kita harus dekat dengan orang yang ahli dalam bisnis ini. Sehingga
kalau kita butuh masukan-masukan, ya dia bisa memberikan masukan tersebut. Ya, ini sangat penting. Apapun bisnis kita harus punya teman-teman yang bergerak di bidang itu dan bisa memberikan masukan-masukan kepada kita. Kemudian yang kedelapan, jadilah orang yang suka membantu orang lain dalam berbisnis, ya. Jadilah orang yang pribadinya menarik, dengan suka membantu, dengan memperbaiki akhlak, suka merendah, tidak sombong. Kita harus punya pribadi yang menarik. Ya, ini sangat penting. Dengan menariknya pribadi kita, maka orang akan dekat kepada kita. Bahkan mungkin ya, konsumen yang tadinya tidak ingin memanfaatkan produk kita, karena dia tertarik dengan kepribadian kita, dia jadi membeli dari kita. Dan ini banyak terjadi, ya. Makanya termasuk di antara cara agar bisnis kita berhasil adalah menjadikan pribadi kita pribadi yang baik, pribadi yang menarik, suka membantu orang lain, akhlak kita akhlak yang baik, bicara kita bicara yang santun, ya, tidak sombong. Dengan pribadi yang menarik seperti ini, kita akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang akan suka berhubungan dengan kita. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, ya, tidak suka bergantung kepada orang lain. Jangan selalu bergantung kepada orang lain. Berusahalah untuk menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang tidak tergantung kepada orang lain. Sebagaimana sahabat Abdurrahman ibn Auf, ketika ingin dikasih setengah hartanya orang kaya di Madinah, dia tidak mau. Lebih baik saya usaha sendiri. Ketika kita berusaha sendiri, kita akan punya semangat untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan harta kita, ya, ketika kita berusaha terus, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan usaha kita. Inilah, ya, usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar kita menjadi pebisnis yang sukses, sukses dunianya dan sukses akhiratnya, ya. Dan ada sebuah hadis yang menarik yang harus kita renungkan terus-menerus, ya, bahwa dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hulwatun khadirah. Harta dunia itu manis rasanya, menarik dalam pandangan, hijau, menarik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mencarinya dengan jiwa yang tenang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hartanya berkah. Tetapi barang siapa yang mencarinya dengan ambisi yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan hartanya berkah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Hadis ini, ya, menunjukkan kepada kita 3 pelajaran. Pelajaran yang pertama, harta itu menarik manusia. Rasanya lezat dan terlihat menarik. Pelajaran yang kedua, ketika kita mencari harta, maka jangan mencarinya dengan ambisi yang tinggi. Tenanglah. Tidak usah terlalu berambisi dengan ambisi yang tinggi sampai kita melabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tenanglah. Tenanglah
dan berjalanlah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rizki. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rizki, maka pelajaran yang ketiga yang disebutkan oleh hadis ini, jangan lupa untuk memberikan atau mengeluarkan sebagian dari rizki itu untuk orang lain. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, ya. Kita harus berimbang dalam masalah dunia ini, ya. Jangan sampai kita mendapatkan dunia kemudian setelah itu lena atau lalai dengan akhirat kita, ya. Kemudian sahabat Ibnu Abbas punya perkataan yang sangat bagus tentang dunia. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Ma min mu'minin wala fajirin illa wa qad kataballahu ta'ala lahu rizqahu minal halal." Tidak ada seorang mukmin atau seorang yang fajir, yang buruk, orang yang baik dan orang yang buruk, semuanya sudah ditulis rizkinya yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan rizkinya. Fa in sabar hatta ya'tiyahu atahu Allah taala. Apabila orang tersebut sabar sampai rizkinya yang halal tersebut datang kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rizki itu dengan keadaan yang halal. Wa in jazi' fatanawala syai'an minal haram naqasahu Allahu min rizqihil halal. Apabila dia tidak sabar, akhirnya dia melakukan hal-hal yang diharamkan, maka Allah akan mengurangi bagian dari rizkinya yang halal. Yang tadinya seharusnya dia bisa mengambil rizki tersebut dengan cara yang halal, sekarang dia mengambilnya dengan cara yang haram dan rizkinya tidak bertambah. Ini perkataan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Makanya jangan sampai kita ya lalai aturan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rizki. Rizki kita sudah dijatah, sudah ditentukan jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga carilah dengan cara yang halal, pasti akan sampai ke kita. Ingatlah selalu pesan Luqman kepada anaknya. Di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pesan Luqman ini kepada anaknya. Ya bunayya innaha in taku mithqalu dzarratin fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya innaha in taku mithqalu dzarratin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai kecilku, seandainya engkau memiliki jatah rizki yang sangat kecil, sangat sedikit, dan tempatnya itu di bawah batu yang besar, atau di langit, atau di bumi, di dalam bumi, Allah akan mendatangkannya untuk kamu. Rizki kita pasti akan datang kepada kita, apapun yang kita lakukan. Kita lakukan yang halal, rizki itu akan datang. Kita lakukan yang haram, rizki itu juga akan datang. Hanya saja kalau kita melakukan maka rizki itu akan menjadi halal. Kalau kita melakukan yang haram, maka rizki itu akan menjadi haram. Ya, kita tinggal memilih sekarang. Oleh karenanya jadilah pebisnis muslim yang sukses, dunianya dapat, akhiratnya selamat. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Musyaffa Darini hafizullah taala yang tadi telah memberikan faedah ilmu yang sangat luar biasa bagi kita semua. Ada beberapa poin yang sangat bisa kita catat bersama ya terkait dengan masalah rezeki tadi. Jadi ini mungkin harus lebih ditekankan kepada sesama muslim kan. Kadang kalau kita lihat orang-orang Cina yang tokohnya berdekatan tidak saling hasad, tidak takut rezekinya hilang, tapi banyak di antara kaum muslimin yang saling hasad. Nah, ini sangat luar biasa tadi kaidah yang diberikan oleh Ustadz. Rezeki orang tidak akan pernah tertukar dan sudah Allah tetapkan. Baik, ikhwas sekalian, kami akan berikan kesempatan bagi antum untuk bisa bersoal jawab, ya. Anda berikan pertanyaan, Anda berikan kesempatan dulu bagi ikhwan yang mau bertanya. Satu, ada lagi? Dua, satu lagi, tiga. Baik, ada tiga pertanyaan bagi ikhwan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Anak Abu Tufail Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Ustadz dan keluarga. Ada seseorang mengelola sebuah usaha Tibun Nabawi. Di sana ada aktivitas untuk ruqyah dan juga bekam. Ini kondisinya di satu sisi ada hadis yang mengatakan bahwa bekam ini penghasilannya adalah hobis, tidak baik. Tapi di sisi lain ini adalah anjuran dari malaikat agar umat Islam ini berbekam. Tapi di sisi lain tidak setiap orang diizinkan atau punya keterampilan untuk melakukan bekam. Sehingga orang yang melakukan bekam ini membutuhkan belajar khusus, peralatan yang tidak murah, tempat mungkin ruko juga harus sewa, dan dia juga harus menafkahi keluarga dia juga mungkin tidak sedikit, tapi di sisi lain penghasilan dia hobis. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ruqyah. Di dalam hadis memang dikatakan bahwa kalau ruqyahnya itu memperlihatkan hasil yang sembuh, maka kita boleh untuk menerima upah. Tetapi dalam ruqyah yang tidak terlihat upah hasilnya, bagaimana? Karena sebetulnya si pelaku ruqyah ini pun dia juga sudah meluangkan banyak waktu, tenaga dan sebagainya, dan memang dia juga tidak meminta orang untuk nawar-nawarkan diri juga tidak. Tapi orang meminta tolong dalam hal ini. Nah, dalam hal ini tata kelola untuk sebagai seorang pengusaha muslim tadi Ustadz, mengelola bisnis yang jenisnya seperti ini baiknya seperti apa? Kalau kita dikelolanya asal-asalan sudah pasti bangkrut. Tapi kalau dikelolanya dengan metode yang baik, tapi ini hobis. Nah, ini mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Fadhal Ustaz, langsung dijawab. Masalah bekam ya. Masalah bekam memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa hasilnya khabith. Khabith maksudnya kotor, ya. Kurang baik. Tapi Rasulullah SAW sendiri dalam hidupnya ketika beliau berbekam, beliau memberikan upah kepada tukang bekamnya. Beliau memberikan upah kepada tukang bekamnya. Ini menunjukkan ya bahwa upah dari bekam itu upah yang halal. Upah yang halal dan boleh dikonsumsi oleh orang yang berbekam tersebut, orang yang melakukan bekam itu. Hanya saja kalau misalnya ada pekerjaan lain yang lebih baik dari itu, maka pilih pekerjaan yang lebih baik dari itu. Kalau tidak ada, maka itu pekerjaan yang halal. Itu pekerjaan yang dihalalkan, dan Rasulullah SAW tidak melarang orang yang berbekam tersebut, orang yang membekam tersebut untuk mencari pekerjaan yang lain. Hanya saja mungkin di zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang berbekam itu tidak akan jauh dari darah, dan ketika itu membersihkan darah sangat sulit, ya, sangat sulit. Tidak seperti orang di zaman sekarang. Tapi tetap saja dekat-dekat dengan darah.
Sehingga para ulama menyimpulkan demikian. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau membahas tentang hukum bekerja sebagai bekam, beliau mengatakan bahwa hasil bekam walaupun dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabith, qatar, tapi itu tetap dihalalkan. Rasulullah mengatakan qatar untuk menunjukkan bahwa pekerjaan, apabila ada pekerjaan lain yang lebih baik, maka itu yang dipilih. Makanya sebagian orang ya, dia tidak hanya berbekam saja, tapi dimasukkan di dalamnya pengobatan akupunktur, dimasukkan ke dalamnya pijat, pijat refleksi, agar tidak hanya dari bekam saja, tapi bisa dari masukan-masukan lain yang juga mulia. Adapun masalah yang kedua yaitu masalah ruqyah. Ya, orang ruqyah dia berhak untuk mendapatkan upah. Dia berhak untuk mendapatkan upah. Dalil dari ini adalah peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok dari sahabat beliau melewati sebuah desa. Dan ketika sampai di desa tersebut, mereka kekurangan dan ingin bermalam. Tapi ternyata orang-orang di desa itu tidak mengizinkan kepada mereka untuk bermalam. Akhirnya ya di malam itu pemimpin desa itu terkena racun dari sebuah hewan. Ya. Akhirnya mereka mencari-cari orang yang bisa mengobati ini. Dan orang-orang tersebut ingat dengan orang yang ingin bermalam. Jadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka ya menghampiri para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Akhirnya di antara mereka ada yang mau, sudah sini saya obati. Akhirnya diobati dengan membaca Al-Fatihah 7 kali. Diobati dengan membaca Al-Fatihah 7 kali dan akhirnya berhasil. Sakitnya sembuh. Maka mereka mendapatkan upah yang sangat banyak dari hewan-hewan, dari domba-domba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya ketika diberikan penjelasan tentang kabar ini, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatan mereka dan tidak mengingkari sama sekali. Ini menunjukkan bahwa apabila ada orang yang meruqyah orang lain, dia berhak mendapatkan upah. Kalau misalnya dia menginginkan upah tersebut, ya. Kemudian apakah upah tersebut baru boleh diminta ketika ada hasilnya? Kita katakan tidak. Kita katakan tidak. Walaupun belum ada hasilnya, tapi karena sudah ada tenaga yang dikeluarkan, maka tetap ya seorang yang meruqyah berhak dengan upah tersebut. Karena upah ini bukan dari kesembuhan, tapi dari usaha dia menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan Allah, bukan peruqyah itu. Ya, makanya berhaknya seorang peruqyah dari pekerjaannya, bukan dari kesembuhannya. Karena yang menyembuhkan bukan dia sebenarnya. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang peruqyah sudah berusaha ya dengan sebaik-baiknya, maka dia berhak mendapatkan upah tersebut walaupun dia belum bisa menyembuhkan pasiennya, ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Kami berikan kesempatan tadi penanya kedua. Ya, betul. Ya. Sebutkan nama, asal dari mana, Pak? Tempat tinggalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra dari Delta Mas. Gini, kaitannya dengan saat ini bisnis itu banyak sekali bercampur dengan riswa, Ustaz.
Nah, di samping itu kita itu dilema. Kalau kita tidak menerima proyek itu, gaji dari karyawan itu tidak bisa kita bayarkan. Nah, ini agak susah kita milihnya. Apakah dengan itu kita terima aja meskipun ada sedikit riswah, atau kita tinggalkan sama sekali. Gitu. Nah, sedangkan karyawan-karyawan kita itu butuh untuk gajinya. Nah, gitu. Jadi itu aja kaitannya, mungkin ya saya minta solusinya untuk riswah. Contoh konkretnya bagaimana? Konkretnya gini, ini ada banyak proyek ya, proyek pemerintah gitu ya. Nah ini kita ini akan dimenangkan kalau sedikit memberikan riswah kepada panitia gitu, Ustaz. Gitu ya. Nah ini sedangkan kalau kita tidak mau, kita kan nggak akan dapat proyek itu gitu. Nah, sedangkan kita ini kan proyek kan mungkin untuk membiayai dari operasional perusahaan dan gaji karyawan itu penting untuk kita lakukan bisnis seperti bisnis ini gitu loh. Nah ini kadang-kadang kita agak susah untuk menghilangkan seperti ini, dan banyak sekali seperti kajian seperti ini, Ustaz. Jadi mohon solusinya gimana caranya untuk menghindari ini semua. Terima kasih, Ustaz. Taib, masalah riswah ya. Para ulama dari zaman dahulu sudah membahas masalah ini ya. Riswah pada dasarnya hukumnya dosa besar. Ya, riswah man ghasyana falaysa minna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memberikan riswah, orang-orang yang menerima riswah, sehingga dosa riswah ini sebenarnya dosa besar ya. Namun dalam suatu keadaan kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan hak kita kecuali dengan riswah. Kadang-kadang dalam suatu keadaan ya, dan di zaman ini keadaan ini menjadi sangat banyak ya. Di zaman dahulu awal-awal Islam sedikit ya, karena mungkin persaingan tidak terlalu banyak seperti di zaman ini. Karena semakin banyak persaingan akan semakin banyak orang yang ingin diunggulkan melebihi orang lain. Sehingga ada cara-cara yang seperti ini, yaitu cara riswah. Apabila ya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah, ya beliau membahas masalah ini dan mengatakan, apabila riswah tersebut dilakukan oleh seseorang untuk mengambil haknya, dia berhak dengan hak itu. Dia berhak dengan sesuatu itu, tapi dia tidak bisa sampai ke sana kecuali dengan membayar riswah. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, keadaan seperti ini membolehkan seseorang untuk riswah, dan orang yang menerimanya tetap dosa besar. Orang yang menerimanya tetap dosa besar. Sedangkan yang memberinya, dia tidak dosa karena apa? Karena dia dihalangi dari haknya, dan dia tidak bisa mendapatkan hak tersebut kecuali dengan riswah. Berbeda apabila itu bukan haknya. Misalnya ya, ada orang sebagai dokter. Dia sebagai dokter, pemerintah punya aturan bahwa orang yang prakteknya di tempat ini, dia tidak boleh menerima pasien lebih dari 500 dari pasien BPJS misalnya. Sehingga kalau dibatasi hanya 500 kali tidak tahu 10.000 atau berapa per pasien, dihitung oleh mereka. Pasiennya sampai 500 atau kurang dari 500 atau lebih dari 500, tetap saja dikasih 500, jatah pasien 500. Sehingga ada orang-orang yang ingin mendapatkan bagian lebih dari itu, misalnya 1.000. Padahal di daerah itu ya tidak berhak mendapatkan 1.000. Kemudian dia memberikan riswah agar mendapatkan jatah 1.000 pasien, sehingga dia mendapatkan banyak upah dari itu. Yang seperti ini jelas diharamkan karena itu bukan haknya. Tapi kalau misalnya ya seseorang perusahaannya mampu untuk melakukan, misalnya untuk menggarap sebuah proyek,
Tapi karena dia tidak membayar riswah, akhirnya tidak diberi. Dan ketika ingin diberi maka dia harus membayar riswah. Maka seperti ini adalah memberikan riswah untuk mendapatkan haknya. Seperti ini dibolehkan untuk yang memberi riswah, tetap diharamkan dan dosa besar untuk yang menerima riswah. Makanya kita harus tahu keadaan, ya. Kalau misalnya keadaan kita bisa tanpa riswah, maka itu menjadi kewajiban kita. Menjadi kewajiban kita untuk meninggalkan riswahnya. Dan riswah ketika itu dosa besar. Tapi apabila keadaannya kita tidak diberikan haknya, kita tidak diberikan hak kita kecuali dengan riswah, maka kita harus lakukan itu untuk mendapatkan hak kita, ya. Kalau kita tinggalkan dan meninggalkan pekerjaan mencari pekerjaan yang lain yang lebih bersih, maka itu lebih baik. Tapi tidak semua orang bisa melakukan hal ini, ya. Tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Sehingga kalau misalnya hal tersebut tidak bisa dihindari dan itu dilakukan untuk mendapatkan hak kita, maka para ulama di zaman dahulu sudah membahasnya dengan pembahasan yang saya sebutkan tadi. Apabila riswah tersebut untuk mendapatkan hak kita, maka dibolehkan dan tetap haram, dosa besar bagi orang yang menerimanya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan terakhir, laki-laki tadi. Nanti untuk Assalamualaikum Ustadz. Iya, mohon pertanyaannya agak dipersingkat ya. Poinnya saja. Barakallahu fiik Ustadz. Afan, ana ada 2 pertanyaan. Boleh? Iya. Cukup satu saja ya, karena waktunya terbatas. Oh ya udah, satu saja. Satu saja. Yang Afan Ustadz, nama saya Abu Ilham. Pekerjaan serabutan. Nah, yang masih mengganjal dalam hati, pekerjaan saya itu tiap hari mengirim kue ke sebuah perusahaan yang memproduksi alat-alat musik. Itu bagaimana upah yang saya terima Ustadz? Itu ngirim kue, ditaruh di koperasi, setelah itu saya pulang. Kuenya halal kan? Halal, insya Allah halal. Cuma dari rumah saya tugasnya ngirim kue, ditaruh di koperasi, pembuat alat-alat, memproduksi alat-alat musik lah, nggak usah disebutin nama perusahaannya, karena itu memproduksi alat-alat musik. Itu bagaimana upah yang saya terima, halal atau haram? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, upahnya tetap halal, ya, karena pekerjaannya halal. Upahnya halal karena pekerjaannya halal. Adapun dia memproduksi musik, ya, memproduksi alat-alat musik, ya, maka itu haram bagi dia. Di tangan dia, harta yang dia dapatkan dari penjualan alat-alat musik itu haram di tangan dia. Tapi ketika sampai ke tangan kita dengan cara yang halal, maka harta tersebut menjadi halal, ya. Dan ini banyak contohnya, ya. Ada orang yang misalnya tukang kayu, misalnya membenarkan rumah seorang dukun misalnya. Dia tidak punya penghasilan kecuali perdukunan. Maka ketika pekerjaan dia halal, maka gaji yang sampai kepada dia, harta yang sampai kepada dia dari orang yang tadi tetap halal. Para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam masalah ini, yaitu kaidah tabaddulu sababil milki katabaddulil ain. Perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zatnya. Perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zatnya sebuah barang. Harta sampai ke dia haram. Misalnya alat musik tadi, ya. Sampai ke dia, ya, hasil dari jualan alat musik itu haram. Kenapa? Karena sebab kepemilikannya dia menjual alat. Sebab kepemilikan sampai dia haram. Tapi harta tersebut akhirnya sampai ke kita dengan cara yang halal, karena misalnya kita menjual kepada dia, ya, barang, dan barang tersebut halal, maka sampai ke kita seakan-akan zat harta tersebut berubah. Seakan-akan zat harta tersebut berubah menjadi
halal. Kenapa demikian? Karena sebab kepemilikannya yang berubah. Sebab kepemilikan barang tersebut ke dia caranya haram. Sebab kepemilikan ke kita caranya halal. Seakan-akan sebab kepemilikan ini merubah zatnya. Zat barang itu seakan-akan berubah. Ini khusus untuk harta-harta yang tidak berhubungan dengan hak manusia. Kalau hartanya berhubungan dengan hak manusia tidak bisa. Misalnya ada orang mencuri. Ada orang mencuri motor misalnya. Hasil curiannya dijual ke orang lain. Orang yang membeli tersebut sebab kepemilikannya apa? Jual beli. Boleh tidak? Jual beli boleh tidak? Halal. Tapi barang ini masih ada hubungannya dengan hak milik orang lain. Barang ini bukan barang dia. Sehingga walaupun sebab kepemilikannya dibolehkan, tetap saja tidak boleh. Tetap saja harta itu haram. Dan orang tersebut harus mengembalikannya kepada penjual, dan penjual harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Karena ini berhubungan dengan hak manusia. Adapun yang berhubungan dengan hak Allah, misalnya Allah mengharamkan alat musik, tapi dia masih melakukannya dan menjualnya, kemudian mendapatkan harta dari usaha itu, maka ini hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang-barang yang demikian, harta-harta yang demikian, ketika berganti kepemilikan dengan cara yang sah, halal, maka di tangan orang tersebut menjadi halal. Ini sama dengan yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menerima sedekah. Benar tidak ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menerima sedekah. Sedekah haram bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang yang bersedekah kepada budak Barirah. Bersedekah Barirah boleh menerima sedekah. Setelah sampai di tangannya Barirah, sudah menjadi milik Barirah, dengan cara sedekah tersebut Barirah menghadiahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini barang sedekah, tapi sekarang menjadi barang hadiah. Seakan-akan barang tersebut berubah zatnya. Yang tadinya sebenarnya tidak boleh diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang menjadi boleh. Karena apa? Karena perubahan sebab kepemilikan seperti mengubah zatnya. Yang asalnya tadinya harusnya haram bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi halal karena sebab kepemilikan yang berbeda, ya. Makanya kalau misalnya ya berhubungan dengan orang-orang yang demikian, maka tetap saja asalkan ya pekerjaan kita halal, ya, maka hal tersebut ya hasilnya menjadi halal. Walaupun di tangan dia harta itu haram. Di tangan dia harta itu haram, tapi di tangan kita tetap menjadi halal. Sama seperti hadiah dari orang yang misalnya pekerjaannya dari harta riba. Ada athar dari Ibnu Abbas kalau tidak salah ya. Athar dari Ibnu Abbas, beliau membolehkan menerima hadiah dari orang-orang yang pekerjaannya pekerjaan riba. Padahal harusnya di tangan dia haram, di tangan kita harusnya haram juga, tapi tidak. Kenapa demikian? Karena sebab kepemilikan di tangan dia haram, sedangkan sebab kepemilikan di tangan kita halal, hadiah. Dan tidak ada hubungannya dengan hak manusia. Ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Ya, baik, jazakumullah khairan. Sebagai apresiasi kami, silakan 3 penanya tadi maju ke depan mengambil hadiah yang diinginkan. Ya, silakan 3 penanya tadi. Fadhal, 3 penanya tadi. Boleh ambil gelas, boleh dulu taskin, yang nggak boleh air minum miliknya Ustadz. Fadhal. Masing-masing 1 ya, masing-masing 1, nggak boleh 2. Masing-masing 1, nggak boleh 2. Satu lagi dari mana? Silakan. Baik,
selingan sedikit. Tadi Ustadz sudah menjelaskan di antara sebab syar'i, di antaranya adalah salah satu poinnya adalah sedekah, dan yang paling terasa adalah di poin yang ke-8, menikah. Masya Allah. Nah oleh karena itu bagi antum yang masih bujangan, saya referensikan ya, ada salah satu ustadz kita yang menulis buku tentang menikah siapa takut, tapi nggak ada laginya ya. Kalau ada laginya nanti kita didemo sama ibu-ibu. Judulnya Menikah Siapa Takut. Bukunya buku saku kecil lah, yang ditulis oleh Ustadz Syahrul Fatwa. Harganya murah, yang tadinya 20.000 khusus di kegiatan Expo kali ini cukup 16.000. Cara dapatinnya antum bisa kunjungi di stand Aksan TV. Masya Allah. Bukunya hanya 16.000 bagi yang ingin menikah tapi nggak ada tambahan lagi, ya silakan. Atau yang tadi Ustadz sampaikan tentang sedekah juga ada di stand Aksan TV. Baik. Saya berikan kesempatan untuk ibu-ibu, cukup satu saja ya, karena waktunya terbatas. Silakan. Yang belakang, yang ibu pakai kacamata, silakan. Yang pakai masker. Pertanyaannya dipersingkat, poinnya saja, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai seorang sahabat Ustadz, beliau menjalankan bisnis MLM dan bisnisnya lumayan lancar, dan saya sudah berusaha menasihati beliau dan memberikan salah satu referensi buku. Tapi sampai saat ini beliau belum diberikan hidayah oleh Allah, tetap menjalankan bisnis tersebut. Terkait suami beliau juga sudah tidak mempunyai pekerjaan sekarang. Yang menjadi masalah kadang-kadang saat beliau akan diaudit stoknya oleh kantor pusat, beliau meminjam uang kepada kami untuk memenuhi stok tersebut. Di satu sisi kami takut untuk meminjamkan, tapi di sisi lain tidak tega. Jadi langkah apa yang bisa kami lakukan yang halal secara syariat, Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisnis MLM ya. Sudah banyak penjelasan para ulama tentang tidak bolehnya bisnis ini ya, karena bisnis ini pada dasarnya adalah bisnis yang mengambil keuntungan dari orang-orang yang akhirnya menjadi rugi. Orang yang di atas mengambil keuntungan dari orang yang di bawahnya, dan yang rugi lebih banyak daripada yang diuntungkan. Ya, sehingga di sini ada unsur kezaliman yang sangat besar dalam bisnis MLM ini. Sehingga bisnis ini diharamkan. Dan kita ya ketika tahu bahwa bisnis tersebut diharamkan, kita tidak boleh membantu orang lain untuk melakukan bisnis itu. Kita tidak boleh membantu orang lain untuk melakukan bisnis itu. Karena kalau kita membantunya untuk melakukan bisnis itu, masuk dalam perbuatan membantu dalam dosa. Membantu dalam dosa dan kezaliman. Sehingga ya kita tidak dibolehkan untuk membantu dia dalam hal ini. Sehingga ya kalau dia meminta ya pinjaman kepada kita untuk kebutuhan itu, kita tidak boleh. Kita tidak boleh membantunya. Akan tetapi apabila dia meminta bantuan kepada kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, maka silahkan dibantu. Tapi untuk itu jangan, ya. Untuk itu jangan, karena apa? Karena nantinya kita akan terjatuh dalam tindakan bantu-membantu dengan orang lain dalam kemaksiatan, dalam dosa, dalam kezaliman, ya. Maka jangan sampai niat kita yang sudah baik tersebut malah menjerumuskan kita ke dalam dosa, ya. Katakan kepada dia bahwa hukum MLM seperti itu ya tidak dibolehkan, sehingga saya tidak boleh membantu dalam hal keburukan ini. Kalau membantu dalam hal yang lain saya masih bisa, ya. Tapi kalau untuk yang ini ya mohon maaf, saya harus menyelamatkan diri dari
siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ustadz. Karena waktu sudah habis yang diberikan oleh panitia untuk sesi Ustadz Dr. Musyafa. Kami sebelumnya mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu di pagi menjelang siang hari ini di sela-sela kesibukan beliau dalam mengisi kajian. Dan kami ucapkan terima kasih atas para jamaah, ikhwan dan akhwat yang telah hadir. Itu saja yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاء الإحسان إلا الإحسان